Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur atas segala rahmat, kebaikan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, mari Kau memimpin dengan firman dan roh-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Cermin Kristus. Ya, puji Tuhan. Cermin Kristus, dan kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Jadi kita semua saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, ketika engkau di tempat kerja, di sekolah, ketika engkau ada di pasar mungkin, di mall, dimanapun engkau berada, kiranya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita sehingga orang boleh melihat seperti cermin ya Kristus nyata dalam hidup kita. Nah, ketika mempersiapkan hal ini saudara, saya teringat dengan sebuah kisah dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Bartimeus, kisah yang mungkin jarang kita dengar, saudara. Tapi pagi hari ini biarlah boleh menjadi contoh buat kehidupan kita. Nah, mungkin saudara, ya, Bartimeus memiliki arti nama atau arti kata dalam bahasa Yunani kuno, itu mengatakan anak yang terhormat. Saudara bisa bayangkan, anak yang terhormat, namanya Bartimeus. Namun tidak sesuai dengan keadaannya waktu itu. Kenapa? Karena ia adalah menjadi seorang pengemis yang buta. Ya, nah, kita belajar dari firman Tuhan ini, beberapa hal saya catat, saudara, bahwa pertama kali kita harus menyadari keadaan kita, saudara. Ya, kita mungkin saat ini dalam keadaan buta secara rohani, mungkin tidak secara fisik, saudara. Tapi Bartimeus, orang yang buta, dia terkenal, saudara. Kenapa? Karena disebutkan dalam firman Tuhan, dia seorang anak Timeus. Orang-orang di sekitarnya mengenal ayahnya atau orang tuanya, saudara. Ya, nah, pada saat ini,
Kita belajar dari Bartimeus yang walaupun dia adalah anak yang terhormat dalam keadaan yang kurang baik, tapi dia mau tetap gigih. Ya, gigih berseru dan semakin keras berseru kepada Tuhan. Ketika dia tahu ada penyelamat, ada penolong, ada penyembuhnya di sekitar dia. Di dalam kehidupannya pada saat itu dia tidak mau melewatkan momen yang baik. Dan dia melakukan sebuah tindakan, action saudara. Ketika dia dipanggil, dia menanggalkan jubah kemiskinannya, jubah masa lalunya. Dan dia segera berdiri, stand out untuk pergi mendapatkan Yesus. Jadi jangan pergi ke tempat lain saudara, tapi pergi mendapatkan Yesus. Ada sebuah iman, tindakan kerinduan supaya dapat melihat kemuliaan Tuhan, melihat pertolongan mujizat Tuhan dalam kehidupan Bartimeus yang mungkin saat itu tidak akan berulang lagi saudara. Dan benar saudara, ketika Tuhan mengatakan apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, dengan spontan, dengan iman, Bartimeus mengatakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Karena mata adalah jendela tubuh kita, saudara, dapat melihat hal-hal yang baik, pertolongan dari Tuhan. Dan setelah itu dia tidak tinggal diam, tapi dia mengikuti Yesus dalam perjalanan Tuhan. Jadi ada sebuah pelayanan yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia kembali dipulihkan, diangkat menjadi orang yang terhormat karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudara, menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mungkin keadaan kita, kondisi kita tidak baik saat-saat ini. Buruk, rusak, menyedihkan. Ataupun mungkin keadaan kita fine-fine saja, baik-baik saja, sejahtera, makmur, luar biasa. Nah, tapi sudahkah kehidupan kita menjadi cermin bagi orang lain? Cermin Kristus bagi orang lain. Saya pun belajar, saudara, untuk hidup kita semakin hari semakin baik. Menjadi suratan yang terbaca sehingga orang boleh melihat karya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 23 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Ya seperti Bartimeus, walaupun keadaannya di sekitar dia mungkin menekan dia, mengintimidasi dia karena kondisinya yang kurang baik. Tapi dengan iman, dengan kepercayaan, dia tetap berharap, beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga orang melihat ketika dia mengalami perjumpaan, mengalami persentuhan dengan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, hidupnya diubahkan dan dia melayani Tuhan, menjadi cermin suratan yang terbaca. Tahukah saudara bahwa hanya firman Allah yang adalah satu-satunya cermin yang dapat mengubah penampilan kita. Ya, bukan karena skincare, bukan karena apalah ya, biasanya kaum wanita mungkin sering melakukan touch up buat muka atau apapun, laki-laki pun sekarang sering saudara. Tapi mengingatkan kita pada hari-hari ini bahwa firman Allah adalah satu-satunya cermin yang dapat mengubah penampilan kita dan berdampak bagi orang lain. Orang lain bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita karena firman Allah hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita hendaklah sebagai cermin Kristus, yang berarti kita mau terus hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, pengorbanan, kebenaran, iman, dan pengharapan yang tercermin dalam perbuatan kita setiap hari, saudara. Dalam hidup seperti ini, kita dapat menjadi saksi Tuhan dari kasih Kristus, kuasa Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, buat sekitar kita, buat sekeliling kita, saudara. Memberikan pengaruh yang baik, yang positif, yang inspiratif, yang motivasi bagi orang lain. Bukan
malah memberikan dampak yang tidak baik. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, apapun kondisimu saat ini, tetap jadilah hidup kita cermin bagi orang lain, sehingga orang lain boleh melihat firman Allah dalam hidup kita. Orang lain diberkati oleh kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama belajar untuk lebih seperti Kristus, menjadi cermin Tuhan dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Engkau selalu bercahaya dalam kehidupan kami. Kiranya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi surat yang terbaca, boleh menjadi cermin bagi orang lain. Ketika orang melihat hidup kami, mereka boleh melihat pribadi Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, kami merendahkan diri kami, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena sesungguhnya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allahku, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini, supaya perkenanan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat kita menjalani hari yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah cermin bagi sekitar kita dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.